di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Supaya aku dapat melihat. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lukas 18 ayat 41. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, memperoleh kesempatan untuk meminta sesuatu dari Tuhan merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Jika saat ini saudara memperoleh kesempatan untuk mengajukan sebuah permintaan, hal apa yang akan saudara sampaikan kepada Yesus? Seorang pengemis buta meminta kepada Yesus supaya dapat melihat. Kisah tentang Bartimeus tidaklah asing bagi orang Kristen, yaitu Bartimeus yang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana ia dapat mengalami hal itu? Iman dan kegigihan menjadi ciri yang mendasar dari permintaan Bartimeus kepada Yesus. Mari kita lihat bagaimana ia dapat memperoleh kesembuhan yang utuh. 1. Keadaan tidak dapat melihat, ayat 35-37. Markus menyebut orang buta itu Bartimeus. Markus 10 ayat 46. Secara manusia, Bartimeus bisa dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki pengharapan dan masa depan. Hopeless. Mengapa? Karena ia adalah orang yang tidak bisa melihat, buta, dan hidup dalam belas kasihan orang lain semata. Alkitab menyatakan bahwa yang bisa dikerjakan oleh Bartimeus hanyalah duduk di pinggir dan mengemis. Ayat 35. Pengemis buta ini tampaknya sudah menerima informasi sebelumnya tentang dia. Informasi ini melahirkan iman dan harapan dalam hatinya yang membuat dia segera berteriak, memohon belas kasihan Yesus, anak Daud. Ayat 38. Orang-orang hanya memberitahunya bahwa Yesus orang Nazaret sedang lewat, ayat 37. Namun ia mengenalinya sebagai anak Daud yang berkuasa, ayat 41. 2. Permintaan supaya dapat melihat, ayat 38-41. Permintaan yang mengandung iman dan kegigihan yang besar. Ia mengakui Kristus sebagai anak Daud, Mesias yang dijanjikan. Anak Daud adalah sebutan istimewa yang mengacu pada Dia yang akan datang untuk menegakkan kembali kerajaan Daud dengan segala kejayaannya. Ini merupakan gelar lain dari Mesias, Kristus. Tak heran, Yesus menyebutnya memiliki iman yang menyelamatkan, ayat 42. Mereka yang berjalan bersamanya menegur orang buta itu dan memintanya supaya ia diam. Akan tetapi, ia terus memohon. Malahan teguran yang diberikan kepadanya membuatnya semakin keras berseru. Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Katanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang buta itu mencurahkan keinginan hatinya di hadapan Kristus. Tuhan, supaya aku dapat melihat. 3. Keadaan dapat melihat, ayat 42 dan 43. Dengan mantap ia meminta agar matanya melihat, ayat 41. Dan Tuhan Yesus pun mengabulkan permintaannya. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau, ayat 42. Yesus bukan saja telah mencelikan matanya, namun lebih dari itu, imannya telah menyelamatkan hidupnya. Alkitab mencatat, seketika itu juga orang buta itu dapat melihat. Kesembuhan yang dialaminya bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara rohani. Hal ini terbukti dari keputusannya mengikut Yesus dan memuliakannya. Lihatlah, kesembuhan ini memberi dampak kepada seluruh rakyat sehingga mereka memuji-muji Allah. Sahabat Iktus, iman dan kegigihan kita dimulai dari pendengaran kita tentang siapa Yesus.
Betapa berharganya informasi yang kita dapatkan bagi kehidupan dan perjalanan iman kita. Bukan hanya tentang Yesus yang sanggup memberi kesembuhan secara fisik, tetapi Yesuslah satu-satunya yang dapat memberi kesembuhan secara rohani, yakni pengampunan dosa dan hidup kekal. Sebelum saya bertemu Yesus, saya seorang buta yang tidak memiliki pengharapan. Saya dikuasai dosa dan berputus asa menjalani hidup. Tetapi saya bersyukur karena telah mendengar tentang Yesus dan saya datang kepadanya. Meski melewati jalan yang sulit, namun akhirnya saya dapat melihat pengharapan di dalam Yesus dengan mata iman. Bahkan saya mendapat kesempatan untuk menyaksikan bagaimana Yesus telah menyembuhkan saya sehingga banyak orang memuliakan Allah. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan saya sebelum saya dapat melihat? Hal apa yang mendasari permintaan saya kepada Yesus agar saya dapat melihat? Bagaimana keadaan saya setelah saya melihat Yesus? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena telah percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penyakit yang saya alami telah membawa saya pada kesembuhan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Saya sedia menjadi alat keselamatan-Mu agar segala suku bangsa dapat mengenal Engkau, Yesus. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, oleh Yesus ku sembuh. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih